Oke, kita mulai pembahasan mengenai reforma agraria. Nah, ini saya beri judul mengenal reforma agraria tagar 1. Nanti mungkin ada 2, 3, 4 karena pembahasan reforma agraria ini panjang, dan juga reforma agraria ini banyak sekali yang diulas. Nanti aplikasinya itu banyak sekali. Jadi saya ingin memperkenalkan melalui scan ini, melalui video vlog ini sedikit-sedikit supaya nanti pemahamannya mendalam dan mengena, dan juga tidak gagal paham maupun fokus. Kedua, selanjutnya maksudnya di sini kita batasi reforma agraria itu. Yang pertama ini kita perkenalan awal dulu, meliputi definisi, kemudian aturan dan konsep sederhana. Nanti topik yang keduanya adalah tujuan dari reforma agraria itu sendiri, dan yang ketiga kapan dilaksanakan dan oleh siapa saja. Jadi untuk perkenalan kita batasi 3 topik dulu supaya nanti secara umum kita sudah kenal dulu, kenal awal, dan sudah ada gambaran tentang reforma agraria. Oke, selanjutnya ayo kita langsung ke topik yang pertama. Yang pertama adalah aturan hukum, definisi, dan konsep sederhana. Aturan hukumnya yang pertama adalah Tap MPR nomor 9/2001 mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian yang kedua Undang-Undang nomor 17/2007 tahun 2007 mengenai RPJM nasional tahun 2005-2025. Kemudian Perpres 86 tahun 2018 mengenai reforma agraria. Dari 3 dasar hukum ini kita dapat definisinya adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi itu definisi dari reforma agraria itu. Ini ada beberapa yang kita garis bawahi adalah menata kembali struktur, kemudian penataan aset, penataan akses, berkeadilan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi di sini dari aturan hukum definisi ini konsep dasarnya adalah reforma agraria ini adalah artinya sama dengan penataan aset ditambah penataan akses dalam goal keadilan untuk kemakmuran rakyat. Oke, untuk topik yang kedua ini tujuan dari reforma agraria ini kita bagi 2 untuk tujuannya. Yang pertama secara garis besar adalah mewujudkan keadilan, kemudian yang kedua adalah mewujudkan pemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang mewujudkan keadilan di sini yang pertama adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Jadi tanah-tanah yang ada di Indonesia ini struktur penguasaan dan pemilikannya sangat timpang sekali. Ada data yang mengatakan bahwa diambil dari, kalau nggak salah, koefisien Gini sekitar menunjukkan angka 2. Artinya adalah bahwa sumber-sumber ekonomi baik berupa tanah itu hanya di 98% hanya dikuasai oleh 2% penduduk di Indonesia. Sedangkan yang 98% penduduk Indonesia hanya menguasai 2% dari sumber-sumber ekonomi. Jadi ketimpangannya sangat jauh sekali, tidak rata, dan mungkin ada kesan monopoli. Nah, di sini kita berupaya bagaimana ada pemerataan sehingga masyarakat itu diberikan akses yang seluas-luasnya kepada sumber ekonomi yang berupa tanah, dan apabila sudah punya tanah atau mungkin bagaimana diberikan akses untuk seluas-luasnya dalam melegalisasi tanahnya. Jadi perluasan terhadap pemerataan atau memperbesar angka pemerataan kepemilikan tanah dan penguasaan tanah kepada masyarakat.
Nanti di sini ada mekanisme lanjutannya, tapi ini kita kenalkan awalnya. Kemudian samping itu juga mengurangi sengketa konflik pertanahan. Jadi ini kaitannya dengan mungkin masyarakat itu punya tanah-tanah, tapi akhirnya tanah-tanah itu karena belum dalam tanda kutip belum bersertifikat atau mungkin belum punya legalisasi atas tanahnya, kadang-kadang mungkin bukan dicapok ya, tapi dikuasai oleh pihak-pihak yang tadi yang 2% tadi. Nah, disinilah kita dalam hal ini reforma agraria berusaha untuk mewujudkan keadilan terhadap penguasaan dan pemilikan tanah. Nah, kalau sudah keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah itu terwujud, kita juga reforma agraria juga berusaha untuk mewujudkan kemakmuran. Kalau sudah punya tanah, sudah punya land atau agraria tadi, bagaimana tanah itu bisa menciptakan lapangan kerja untuk pemiliknya, bisa dimanfaatkan untuk menciptakan sebagai sumber lapangan kerja. Kemudian di samping itu juga akses masyarakat pada sumber ekonomi, bagaimana tanah itu bisa berdaya guna, tidak hanya sekedar tanah dikosongkan dimiliki, tapi tanah itu juga memberikan akses kita kepada sumber-sumber ekonomi, diberdayakan. Kemudian ini juga grand design atau cita-cita besarnya. Dengan reforma agraria tersebut, kita ini karena sebagai negara agraris itu juga berusaha untuk goal akhirnya nanti juga mewujudkan dan meningkatkan kedaulatan pangan serta ketahanan pangan. Itu tujuan dari reforma agraria secara umum, secara garis besar. Nanti kita akan jelaskan lagi dari tujuan ini, nanti di video selanjutnya akan ada aplikasinya, bagaimana sih yang saya maksud menciptakan lapangan kerja, bagaimana sih mengurangi ketimpangan, itu nanti akan kita jelaskan dulu. Tapi ini kita jelaskan secara umum dulu. Oke, ke topik selanjutnya terkait siapa dan kapan pelaksanaan reforma agraria. Jadi reforma agraria itu kan diamanatkan sejak TAP MPR nomor 9/MPR 2001, dan sejak 2006 sebenarnya telah dilaksanakan oleh BPN Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan amanat Perpres 10 tahun 2006. Di sini ada sedikit perubahan struktur bahwa BPN tidak hanya mengurusi sertifikat tanah, tapi juga bagaimana sertifikat tanah itu bisa memberikan kemakmuran untuk rakyat atau pemegang sertifikatnya. Di sini ada muncul struktur baru, yaitu pemberdayaan masyarakat. Nah, tapi itu sudah mulai rutin dilaksanakan, tapi mungkin gaungnya belum menggema atau belum nasional, dan juga belum tersinergi dengan pemerintah kabupaten maupun kota. Mungkin di pemerintah kabupaten juga punya kegiatan yang lain yang terkait juga dengan pemberdayaan masyarakat, tapi belum klik dengan yang programnya ada di BPN. Tapi kemudian sejak adanya Perpres 86 tahun 2018, pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan secara simultan dan sinergis antara kementerian lembaga atau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di sini juga ada gugus tugasnya yang merangkul semua pihak, baik pemerintah kota, kabupaten, daerah, provinsi, dan kementerian atau lembaga atau pemerintah pusat. Oke, itu dulu mengenal reforma agraria tagar pertama. Semoga bisa memberikan gambaran secara umum dulu dan sedikit memberikan atau lebih banyak memberikan gambaran secara umum, dan kita sudah mulai mengenal tentang reforma agraria. Nanti untuk scan berikutnya atau tag berikutnya kita akan jelaskan lebih detail lagi. Menambah semangat membuat video-video konten berikutnya mengenai reforma agraria, jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya nanti ada update terkait video kami yang baru, kita langsung mendapatkan update-nya secara otomatis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.